Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir EKGI. Langsung saja, yang pertama ada Indi yang ditutup terkoreksi 2,6% ke harga 1460. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Indi ada distribusi. Langsung saja ke taringkannya. Indi kondisi sekarang ada peluang turun dulu, dan ya waktu itu perkiraan saya bisa sideways di atas, ternyata jebol juga 1500-nya. Jadi peluang besar Indi kalau ditarik trendline dari Januari 2024 itu juga gagal lagi ditembus, dan juga Indi kembali membentuk lower high lagi. Jadi saat ini Indi ya ada potensi turun dulu uji 1400. Kita lihat di area itu apakah ada perlawanan. Kemungkinan besar tetap ada perlawanan untuk dia mencoba technical rebound sesaat mungkin, atau ya seperti apa nanti kita lihat aja dulu ya. Jadi ada potensi bisa turun, cuman kalau dilihat harga Newcastle call hari Jumat ditutup menguat 0,48%. Tapi bisa aja seperti ini loh pergerakan Indi, habis jebol dia hijau lagi, merah lagi, tiba-tiba tembus lagi 1500. Makanya mau lihat dulu hari Senin seperti apa perkembangannya ya. Kalau Senin dia aman di atas, rebound aman. Kalau dia Senin melanjutkan penurunan ya sangat mungkin dia itu sideways-nya di bawah ya, di bawah 1500. Jadi 1500 ini akan jadi resisten kuatnya yang kemungkinan susah ditembusnya kalau Senin atau Selasa nggak mampu tembus 1500. Itu untuk Indi saat ini. Area beli nggak, belum menarik saat ini lah, wait and see aja lah. Tapi kalau Bapak Ibu yakin silahkan ya, karena pengalaman yang akan menjadi evaluasi trading Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada pengalaman ya sama aja nggak bisa juga nanti ya. Untuk Indi lanjut ada Adro yang ditutup di harga 3.560 menguat 1,13%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau dibuka semuanya Adro ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Adro sudah di pucuk Harum juga saat ini. Dia sudah naik hampir 20% dari 3.000. Ya wajar kalau ada kepantok resisten. Jadi kurang ideal kalau mau beli maksa harga sekarang. Kenapa dia udah naik 20%. Dari resisten kuat yang terbentuk dari semenjak September 2023 ya. Jadi setahun yang lalu. Saat ini lebih ke wait and see. Sabar dulu lah kalau Bapak Ibu mau beli Adro ya. Apa pertimbangannya? Coba Bapak Ibu evaluasi apa yang menjadi pertimbangan kuat Bapak Ibu mau beli Adro di harga seperti ini nih. Ya, harus ada analisanya, jangan cuman feeling saya naik lagi karena harga batubara juga di atas 140. Ya kalau seperti itu ya silahkan juga sebenarnya, nggak ada yang salah kok di market nih. Harga berapapun bisa beli, harga berapapun, harga di atas pun yang orang bilang all time high atau harga tertingginya di tahun itu bisa aja terus naik kan. Sama beli di support belum tentu juga mantul, bisa aja terus turun. Nah, maka itu harus punya strategi, plan seperti apa mengantisipasinya kalau di luar harapan, di luar skenario. Yang harapannya pasti saham habis dibeli itu naik. Nah kalau nggak naik tuh gimana antisipasinya? Itu ya. Jadi untuk Adro kalau saya lebih wait and see. Saya anggap saya ketinggalan. Lanjut ada ADMR yang ditutup di harga 1285. Terkoreksi 1,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ADMR ini beberapa kali mencoba menembus 1300 namun masih susah. Dan Bapak Ibu perhatikan 3 hari candle ini membentuk evening star. Tapi bagusnya dia masih mempertahankan trendline nih. Trendline downtrend. Mudah-mudahan nggak jebol lah. Ingat aja DMR kalau minggu depan jebol 1250 siap-siap ke bawah ya. Kalau mau bagus Senin Selasa itu sudah kembali ke atas 1300. Karena Senin kan masih anomali itu. Habis rebalancing MSCI. Nah lihat Selasa lah, kalau Selasanya di atas 1300 mestinya aman. Mudah-mudahan lah dia bisa swing atas dulu.
Targetnya kalau rebound ya 1400-an. Bisa ada potensi upside 10% kalau mampu tembus 1300-nya Senin atau Selasa. Disclaimer ADMR. Lanjut. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.730 terkoreksi 1,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat dua semuanya PTBA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA wait and see dulu lah. Polanya belum menarik nih. Jadi ya tergantung masing-masing lah bagaimana strategi Bapak Ibu lah. Sekarang dia ya bisa dikatakan di support minor. Support kuatnya itu 2600-an ini. Dan kebetulan di situ ada EMA 200-nya. Nah, itu. Jadi kalau saya saat ini untuk PTBA lebih ke wait and see. Ya, belum menarik nih. Coba time frame bulanannya. Doji ya, volume lumayan meningkat. Cuman candlenya kurang bagus ya. Weekly-nya candle bearish engulfing. Tapi dia membentuk higher low. Ya kita lihatlah 1-2 hari ke depan dulu ya. Support minor ada di 2700-an untuk PTBA. Kalau saya lebih wait and see lah. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ITMG yang ditutup menguat 0,18% ke harga 27.225. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya ITMG ada distribusi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, ini ada info terbaru. ITMG akan bagi dividen di September senilai 1.228 per lembar saham. Lebih detailnya Bapak Ibu yang punya RTI bisnis tuh lihat ada tanggal pembagiannya lengkap di sana. Ya saya lupa screenshot dan secara teknikal bagus ya. Tapi secara teknikal sudah dipucuk juga. Apalagi mau bagi dividen di September nggak kemana-mana. Ya udah. Mungkin gak respon market bagus Senin besok. Mungkin. Tapi sedikit habis itu ada yang potensi buang barang juga ya. Kalau menurut saya nggak ideal kalau Bapak Ibu cuma mempatin news dividen untuk ngambil. Karena dividennya cuma 1.228 kan nggak nyampe 4%, hampir nggak nyampe 5%. Dan ini sudah rally hitung-hitungannya ya. Udah rally 5%-an. Kalau dari Juni udah rally berapa nih? 20% ya? Nah, 15% udah. Price in dividen udah nggak kemana-mana. Kalaupun naik tipis. Menurut saya loh ya, disclaimer bisa salah. Itu tapi kalau Bapak Ibu mau simpan untuk dapat dividen nanti Everton di bawah, simpan lagi sampai akhir tahun. Potensi tutup dividen gap. Ini aja di April aja yang 1.700-an aja ditutup. Apalagi 1.200 kondisi sekarang loh ya. Kalau menurut saya ditutup. Jadi kesempatan bagi Bapak Ibu yang sudah dapat kemarin 1.700 hot lagi untuk ambil dividennya. Tinggal press down tambah lagi biar dapat capital gain yang lebih besar kalau nantinya dia tembus 28.000. Disclaimer ya. Ya kalau di luar skenario gimana? Ternyata nggak ada naik-naik nih. Jadi saya nyangkut. Nah kembali lagi ke Bapak Ibu keputusan ya. Tetap ada resiko. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi historinya nih ya kita lihat. Dia tahun ini nutup gap dividennya. Tahun kemarin ini Bapak Ibu perhatikan juga tahun 2023 itu gap dividen belum ada ditutup dua-duanya. Gap dividen yang terbesarnya ini di pas 40.000 itu 6.000-an ya. 20% ya itu. Lebih ya. Ya itulah pokoknya hitunglah ya. Tuh. Ya wajar. Kalau cuma 4% 5% tuh sangat mungkin langsung ditutup. Apalagi Bapak Ibu lihat secara teknikal ya. Ini dia nih lagi sideways setelah turun dalam. Ingat ada 4 siklus saham, akumulasi, partisipasi, distribusi, dorong turun ke bawah. Ya, ini kemungkinan besar masih dalam proses akumulasi. Nanti dia break tembus 28.000, partisipasi buyer uptrend ya. Habis itu dia kemungkinan all time high mungkin ya skenarionya. Habis itu ya baru selesai fase 4 ya. 1 2 3 4 siklus saham. Nah, coba time frame weekly-nya. Ya kita lihatlah nanti untuk ITMG ya. Itu aja lanjut. Ada UNTR yang ditutup di harga 27.050 terkoreksi 1%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya UNTR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. UNTR turun dulu.
kemungkinan besar ya turun dulu 26.000 mungkin di ujinya. Saat ini candlenya juga kurang bagus, tapi ya bisa aja rebound ya. Kita nggak tahu kondisi market nanti karena harga batu bara juga rebound. Kemarin kan memang 2 hari, Kamis Jumat itu harga batu bara bukan Kamis Jumat, Rabu Kamis itu batu bara turun dalam 2 hari. Makanya 2 hari itu koreksi. Kita lihatlah Jumat kan ada rebound 0,5% ya batu bara. Nah, mampu nggak dia rebound? Ya ini support minor. Kalau support kuatnya ya tetap resisten kuatnya dulu 26.000. Nah ini memang setiap 1000 poin tuh pasti ada minor resisten atau support resisten. Jadi sekarang dia di support minor 27.000. Kita lihat bertahan nggak? Kalau rebound sih aman. Ya untuk WNTR. Itu aja, lanjut. Ada Doit yang ditutup di harga 730 menguat 0,68%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja ketinggiannya Doit belum juga wait and see lah. Kondisi sekarang belum menarik. Cuman kita perhatikan atau Bapak Ibu perhatikan nanti saat dia tembus 750. Buying powernya kuat nggak? Kalau kuat ya ikutan buy on breakout. Kalau gitu bisa dong curi start dulu. Kalau Bapak Ibu mau curi start dulu, kalau dia gagal ternyata nggak tembus atau nggak ada naiknya, Bapak Ibu siap nggak stop loss di bawah 690? Kalau siap ya bisa aja. Ya, setiap strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu menyesuaikan profil resiko Bapak Ibu. Ya, itu aja untuk Doit. Lanjut, Harum yang ditutup di harga 1340 terkoreksi 2,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Harum didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Harum turun dulu 1300. Mungkin mantul nggak? Iya, ada potensi tetap mantul. Dari 1300 1280. Jadi Harum kalau Senin koreksi ya kesempatan Bapak Ibu kalau mau ngambil cuan bungkus kemungkinan besar ada teknik rebound. Tapi ini kan ada candle tree black crow. Biasanya candle seperti ini nih esokannya ada potensi rebound. Ya, dikasih nggak rebound Senin langsung. Harga tanggung. Kalau dilihat time frame weekly-nya volume besar. Cuman hammer terbalik ya. Mesti lihat Senin sih. Seperti apa ya. Belum tentu juga dia turun ke 1300 bisa jadi langsung mantul. Lihat kondisi pasar aja dulu Senin. Untuk Harum. Cuman harga sekarang itu harga nanggung. Itu aja, lanjut. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.910 menguat 0,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BSSR ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BSSR udah sampai 5.000 ya udahlah, belum lah. Saat ini wait and see dulu. Candlenya hammer-hammer terbalik. Tapi memang polanya seperti itu. Kadang hammer terbalik belum tentu turun. Bisa aja terus naik. Tapi apakah Bapak Ibu siap? Kalau misalnya ya beli harga-harga pucuk nih ya harus siap stop loss mepet. Kalau nggak pakai stop loss siap rugi lebih dalam. Ke supportnya ya support kuatnya tuh 4.500 4.400 support minornya ada di 4.800. Seperti itu ya. Kita lihatlah dulu. BSSR menurut saya lebih ke wait and see yang belum punya. Itu aja. Lanjut. Ada ABMM yang ditutup di harga 4.720 terkoreksi 1%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya ABMM didistribusi. Bagus. Langsung saja ke tekniknya. ABMM juga waduh ngeri nih. Sempat naik. Ya dari harga penutupan sebelumnya. Naik 23%. Habis itu dibantai turun. Ada yang beli di pucuk? Pasti ada. Ada yang nyangkut? Ada. Udah nyangkut 16%. Mungkin ada yang nyangkut 17%. Ayo bisa tulis di kolom komentar. Apa pertimbangannya kok tiba-tiba berani-beraninya nangkap ABMM di harga atas ini? Ini kan kayak lilin nih. Habis lilin 1 naik 18%. Habis itu lilin 2 tuh naik 23%. Jadi dalam sehari dia, jadi dalam 2 hari dia naiknya berapa tuh? 40%. Itu kan harusnya area profit taking. Atau pasang trailing stop. Pasti mungkin ya alasannya kan melihat histori saham yang lain kan bisa aja naik terus seperti game bisa naik 100%. Ya semua berharap bisa seperti itu. Tapi Bapak Ibu siap nggak dengan resikonya beli di pucuk? Nah sekarang kan yang dihindar tuh yang seperti ini nih. Semua orang mampu siap untuk dapat profit. Beli harga berapapun siap untuk dapat profit. Tapi banyak yang nggak siap kalau seperti ini. Tuh, anggap aja Bapak Ibu nggak usah beli di pucuk deh. Anggap aja dibeli di 5.500 ya. Sekarang potting loss-nya
14%. Bingung kan? Bisa nggak dia nih naik lagi? Mungkin ada yang average down. Ya kemungkinan besar tetap ABMM ini akan naik. Ya tetap akan tembus lagi 5.800. Targetnya mana? Nih, cuman kan perlu waktu. Nggak bisa sat dalam waktu mungkin 1-2 hari. Ya mungkin aja terjadi seperti game. Tapi itu kan jarang-jarang. Mungkin 10 saham seperti game itu 3 aja. Atau mungkin 1-2 aja. Lebihnya ya lambat. Kadang bertahun-tahun. Ya, memang targetnya lebih nih. 6.100 nih kalau pola ascending triangle. Dan ini adalah salah satu stock pick terbesarnya. Stock pick. Isi portfolionya Pak Lo Keng Hong. Ya mestinya tahun ini memang masih bagus Koal. Ya. Saya malah mau antri lagi di bawah. Kemarin habis profit taking tuh. Di 5.500-an. Jadi saya mau ambil bawah. Nah ini masuk grup rekomendasi. Target saya nggak jauh waktu itu tuh. 4.200, 4.400 saja. Tapi karena dalam satu candle langsung naik. Ya saya hold. Karena melihat buying power kuat. Tetap hold. Di grup juga saya infokan. Hold ABMM. Pas lagi update. Biar nggak TP di harga 4.200 atau 4.400. Dan habis itu ya follow the trend. Ya seperti itu aja untuk ABMM saat ini gimana? Kita lihat Senin lah. Ada resisten kuat di 4.800 nih, kita lihat mampu nggak tembus besok atau dia turun dulu. Kalau dia berani turun ke 4.400 tuh malah kesempatan dapat harga murah. Naik dikit bisa bungkus, bisa trading cepat. Untuk rally lagi sepertinya agak berat ya. Tapi kita lihat aja lah ya. Kalau dia turun ke 4.400 itu sepertinya berat kalau langsung kencang. Jadi kemungkinan sideways dulu ABMM. Lanjut ada Bian yang ditutup di harga 16.700, terkoreksi 1,03%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bian di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Bian 16.700 saat ini kita lihat Senin. Ini di level psikologisnya. Mudah-mudahan lah bertahan. Pokoknya gini aja. Kalau Bapak Ibu ada kebeli Bian karena analisanya mungkin. Wah ini candlenya doji bagus nih tutupannya. Bapak Ibu beli. Besok koreksi 2% buang aja dulu. Kemarin berapa tuh turun dari support 16.700. Nah 2%-nya berarti di sekitaran 16.300. Nah, itu pertimbangan stop loss saja udah. 2,5% lah. Targetnya kalau jalan 18.800. 200-nya nih. Ya udah seperti itu aja risk reward Bian. Lanjut ada Toba yang ditutup menguat 13,26% ke harga 444. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Toba diakumulasi. Langsung saya ke tekniknya. Toba juga berhasil tembus saat ini. Menarik gak? Menarik untuk Toba ya. Kemana arahnya? 500. Kalau memang jalan seminggu ke depan ada potensi 500 diujinya. Apakah itu akan tembus? Kita lihat aja. Ya, nih trading plan saya bagi Bapak Ibu yang join grup. Toba salah satu stock pick juga. Minggu kemarin beli. Setelah dulu juga beli dari 250-an. Terus ya 2 kali beli. Bagi yang ketinggalan kemarin saya suruh infokan beli. Di 380-an Pak ya itu. 380, 370. Dan sekarang udah floating profit. Nah, seperti itu. Ya, untuk Toba mudah-mudahan kalau memang jalan seminggu ke depan 500. Lanjut saham terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 670 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semarinya KKGI di distribusi. Langsung saja ketikanya KKGI di pucuk, cuman kita lihatlah ada buying power nggak. Kalau ada buying power lagi itu bisa digas lagi Senin. Belum tentu turun kondisi seperti ini ya candlenya. Cuma belum tentu turun ya kalau candle seperti ini. Cuman ya resiko lebih besar lah. Harus lihat saat market berjalan. Itu ya. Kalau saya biasanya harga-harga nanggung. Saya lihat market berjalan. Kalau memang oke, buying power bagus, bid offer bagus, entry. Gimana cara melihatnya? Bapak Ibu bisa join di grup scalping atau di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 15 September nanti 2 minggu lagi saya akan adakan kelas hari Minggu. Silahkan yang mau join, grup kelasnya berbayar dan ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu bagaimana cara screening saham, baca bid offer, chart, melihat time frame lebih kecil, cara entry dan exitnya, dan bagaimana
mengkondisikan ciri-ciri saham mau naik dan turun, Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Ya, link di deskripsi, pilih kelas scalping. Itu aja. KKGI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.